Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang demo project 2 workshop mata kuliah workshop administrasi dan manajemen jaringan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mujir. Saya sekarang kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. NRP saya 21/1018/1036. Saya sekarang kelas 2 D4 ITB. Baik, dalam proyek ini apa yang akan saya kerjakan? Jadi tugas proyeknya adalah sebagai berikut. Ini adalah tugas proyek yang harus saya kerjakan. Intinya saya harus membangun buat 2 mail server yang mewakili 2 domain berbeda, domain 1.org dan domain 2.org. Di mail server 1 terdapat 4 user, yaitu Agus, Anton, Ana, dan Ani. Di mail server 2 terdapat 4 user, yaitu Tony, Tono, Tini, dan Tina. Percobaan berhasil jika semua user dapat beremail satu sama lain. Artinya semua server, jadi yang baik dari sesama user dalam satu server ataupun yang lain berlainan server harus bisa saling berkomunikasi, bisa saling berkirim email. Kemudian kedua masing-masing menerapkan webmail. Di sini nanti saya akan menggunakan round mail. Selain itu, kedua mail server mendukung penggunaan protokol POP dan IMAP, sehingga user di komputer masing-masing dapat mendownload email dari mail server menggunakan protokol POP3 atau IMAP. Anda bebas menggunakan mail client atau mail user agent. Jadi saya nanti menggunakan mail client client. Kemudian di soal berikutnya, di mail server 1 terdapat mailing list bernama mahasiswa@domain1.org. Jadi kita nanti buat mailing list namanya mahasiswa yang anggotanya semua user laki-laki. Di mail server 2 terdapat mailing list bernama mahasiswi domain2.org yang anggotanya semua user perempuan. Jadi tinggal dari ini kan ada laki-laki, perempuan. Jadi setiap server ada 2 laki-laki, ada 2 perempuan. Nanti yang laki-laki, semua yang laki-laki dikumpulkan jadi satu, dimasukkan di mailing list namanya mahasiswa. Yang semua user yang gendernya perempuan itu masuk ke mailing list mahasiswi. Yang mahasiswa ada di domain 1.org, yang mahasiswa ada di domain 2.org. Yang opsional ini tidak wajib, yaitu tambahkan software spam assassin untuk mencegah atau mendeteksi spam. Baik, saya akan jelaskan dulu topologi yang saya bangun berkaitan dengan tugas proyek ini. Ini adalah gambaran topologi yang akan saya bangun. Jadi akan ada 2 server, server 1 dan server 2. Di server 1 di sini akan diinstal DNS server, mail server. Jadi nama mail servernya mail.server.server1.org ini untuk alamat atau virtual domain untuk webmailnya. Mailing listnya mahasiswa@server1.org. IP di server 1 ini akan yang nanti saya pakai 2 interface. Yang interface pertama menuju ke klien, IP-nya 10.252.168.0/24 itu network yang saya gunakan. IP servernya pakai .1, yang kliennya .5. Kemudian yang interface kedua digunakan untuk terhubung ke server yang kedua, itu jaring networknya 192.168.36.0/30. Berarti hanya ada 2 host. Untuk yang .1 digunakan untuk server 1, yang .2 untuk server 2. Kemudian di server 1 ini opsional itu nanti bisa dikonfigurasi agar bisa merelay bukan hanya ke yang lokal aja, ke server buatan kita, tapi kita bisa juga merelay ke Gmail, ke SMTP-nya Gmail. Kemudian yang di server 2 di sini DNS server dia tidak diinstal DNS server. Yang DNS server cuma di server 1. Cuma nanti yang IP server 2 itu kan nanti akan dibuatkan domainnya itu didaftarkan di DNS servernya server 1. Yang server 2 tinggal manggil
alamat DNS servernya server 1, dan di sini akan diinstal mail server ya untuk yang mail.server2.org itu untuk alamat untuk mengakses web mailnya. Nanti mailing listnya namanya mahasiswi, IP-nya ya yang pertama itu 192.168.36.1.2 untuk terhubung ke server 1, yang interface kedua itu 10.252.1.109.1 untuk terhubung ke mail klien. Jadi semua ini nanti saya akan kerjakan dalam bentuk virtual machine menggunakan VirtualBox. Berikut ini penjelasannya terkait dengan pengaturan jaringan, pengaturan virtual machine-nya sekaligus pengaturan jaringnya. Jadi di sini kan project 2 ada 2 virtual machine, Debian dan Debian 2. Debian ini merepresentasikan yang server 1, yang Debian 2 akan dijadikan sebagai server 2. Kemudian bagaimana konfigurasi adapternya? Konfigurator untuk yang server 1, yang server 1 di sini adapter 1 internal network. Internal network berarti terhubung ke sesama virtual machine. Jadi perlu diperhatikan nama dari internal network ini pakai innet. Nama internal networknya innet. Terus nanti yang adapter pertama. Ini adapter pertama digunakan untuk terhubung ke server 2. Untuk yang adapter kedua di sini digunakan untuk terhubung ke klien. Host only adapter maksudnya terhubung ke host OS. Jadi di sini kan saya pakai Windows 10 menjalankan VirtualBox. Jadi dengan adapter 2 ini digunakan sebagai penghubung antara VM dengan yang Windows 10. Terus ya kan yang server 2, adapter satunya ini internal network namanya innet. Seperti yang saya katakan tadi yang adapter pertama di server 1 dipakai di internal network namanya innet. Jadi agar adapter 1 ini terhubung ke adapter satunya yang server 1, maka nama daripada internal network ini harus sama. Terus yang adapter kedua ini saya gunakan internal network karena di sini cuma ada satu komputer, seharusnya kan ini terhubung klien, terhubung ke klien, tapi di sini karena cuma satu komputer, maka yang ini kita biarkan aja, kita attach sebagai internal network tapi tidak terhubung kemana-mana. Jadi untuk gambarannya seperti itu, hubungannya nanti tinggal konfigurasi server 1, konfigurasi server 2 untuk kemudian uji cobanya. Jadi konfigurasi server 1 itu meliputi ya IP address, DNS, sama mail server, terus spam assassin, terus yang server 2 juga sama. Tinggal nanti uji cobanya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi mailing list. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya konfigurasi mailing list dengan menggunakan VirtualBox. Di pertama saya akan tunjukkan dulu. Jadi berdasarkan teknologi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya ada 2 mail server yang kita bangun. Jadi di sini saya menggunakan virtual machine dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Di sini ada 2 mesin yang saya gunakan, virtual machine Debian dan Debian 2. Jadi semuanya ini versi Debian 10. Jadi nama virtual machine-nya Debian sama Debian 2. Debian ini nanti mewakili server 1, Debian 2 ini server 2. Baik. Hal pertama yang harus kita tentukan dulu adalah masalah IP address. Masalah IP address, baik ya, untuk yang server 1 IP address-nya kita bisa lihat config. Jadi yang ENP0S3 itu 192.168.361 itu yang terhubung ke server 2. Yang NP0S8 itu 10.252.108.1 itu yang terhubung ke klien. Ini untuk yang Debian, untuk yang server 1. Yang server 2 IP address-nya ini yang 192.168.36.2 itu yang terhubung ke server 1. Terus ENP0S8 itu interface yang terhubung ke
ke server yang terhubung ke klien. Di sini IP untuk NP0S8 itu 10.252.109.1. Baik, sesuai dengan konfigurasi topologi yang akan kita bangun. Jadi setelah koneksi itu terbentuk, jadi pertama kita cek dulu apakah koneksinya udah berjalan dengan baik atau belum. Ping misalkan 10.252, misalkan ping ke 109.1, pastikan berjalan. Kemudian berarti koneksi sudah berhasil. Jadi ketika koneksi sudah dibuat, sudah berhasil, maka langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi DNS. Kan ada dua domain utama yang akan kita bangun, server1.org sama server2.org. Semuanya yang menjalankan fungsi DNS server adalah Debian 1 atau server 1. Server 2 hanya meresolve domain ke server 1. Jadi untuk kita bisa cek di sini di pakai ns lookup. Jangan ns lookup ya kan, 10.252.108.1. Jadi ada mailis server1.org, ada mail server1.org. Itu adalah domain yang kita gunakan untuk mailing, untuk mail server. Terus nanti yang server 2 juga sama. Jadi ada mailis.server2.org sama mail.server2.org. Jadi pastikan udah bisa diping semua, ya kan? Server2.org. Nah, udah bisa. Server1.org. Udah bisa, berarti domainnya udah jalan. Nah, yang ini jadi yang server pertama ini yang tempat yang menjalankan fungsi DNS server. Yang domain kedua itu hanya meresolve etc resolve.conf. Jadi langsung tinggal menambahkan name server alamat dari server 1. Server 1 di sini kan menjalankan fungsi DNS server. Jadi yang Debian 2 langsung meresolve ke sini. Jadi server 2 tidak menjalankan fungsi DNS. Setelah itu, jadi di sini IP address dan DNS sudah berjalan dengan baik. Di sini sudah terinstall Apache, jadi web servernya sudah terinstall. Terus di sini juga sudah terinstall Apache sama DNS, terus IP sudah fix. Langkah selanjutnya kita langsung lanjut ke mail server. Mail servernya di sini konfigurasi utamanya yang di pertama ini nano etc postfix min.cf. Itu adalah file utama, file konfigurasi utama untuk mail server. Nah, di sini kita coba. Jadi di sini adalah yang file etc postfix min.cf adalah file konfigurasi utama dari mail server dari postfix. Di sini yang kita perlu perhatikan adalah SMTPD relay. Ini SMTPD relay restriction, itu adalah parameter yang digunakan untuk pembatasan relay, akses relay ke server ini. Di sini ada parameternya permit my network, artinya hanya memperbolehkan jaringan yang didaftarkan di sini, yang ada di bagian my network ini, itu yang diperbolehkan untuk melakukan relay ke server ini. Kemudian ada permit SASL authenticate, jadi ini hanya membolehkan klien yang sudah terautentikasi untuk melakukan relay ke server ini. Di for and out destination ini adalah bisa dikatakan menolak, mereject semua request atau relay dari relay menuju ke destinasi yang tidak terautentikasi. Jadi di sini relay host ini adalah alamat, diisikan dengan alamat server tujuan, alamat server di mana mail server ini akan mengirimkan atau memforward email.
Terus di sini ada relay domain. Relay domain di sini kaitannya dengan rule SMTP di relay restriction adalah, jadi di restrictionnya sendiri kan yang diperbolehkan hanya network, sedangkan network yang ada itu adalah network di server itu sendiri, yaitu 110.252.168 terus titik 0. Berarti dengan kata lain, yang email atau klien daripada server 2 tidak bisa melakukan relay ke server ini. Bagaimana caranya agar bisa melakukan relay? Ada dua, bisa menambahkan network dari klien di parameter networknya, atau bisa juga menambahkan domain tujuan di relay domain. Jadi kalau tadi my network tadi berarti memperbolehkan network yang terdaftar untuk melakukan relay. Kalau di relay domain itu tanpa memperhatikan IP address dari klien, cukup melihat domain destinasi dari email tujuan. Jadi kalau tujuannya server2.org, siapapun yang dari IP berapapun nanti akan diperbolehkan untuk melakukan relay ke server ini. Jadi mekanismenya seperti itu, rule. Jadi ketika rule-nya sudah terpenuhi, maka ketika alamat emailnya tidak ada di server ini, maka akan direlay ke server2.org. Seperti itu mekanismenya. Kemudian di server 2 juga sama, postfix main.jf. Nah, ini file konfigurasi utamanya sama. Jadi yang restrictionnya juga sama, hanya memperbolehkan permit my network, permit SSL authenticate, defer and out destination. Untuk yang relay host, pertama relay hostnya ke server1.org. Terus ini ada relay domain. Jadi dengan network yang diperbolehkan akses hanya jaringan yang ada di server itu, seluruh jaringan yang ada di server. Yang tidak terhubung langsung ke server tidak diperbolehkan. Untuk relay domain ini, siapapun tanpa memperhatikan IP address-nya boleh melakukan relay ke server ini, asalkan domain tujuannya adalah server1.org atau server2.org. Jadi ketika ada request atau email masuk ke server ini, email masuk untuk dikirimkan, dicek apakah destinasinya itu ada di server ini atau alamat email tujuannya ada di server ini. Kalau tidak ada, di relay ke server1.org. Jadi dengan adanya relay host ini, maka antara dua server dapat saling berkomunikasi, dapat saling berkirim pesan. Jadi meskipun server1.org ngirim pesan ke server2.org, ngirim email ataupun sebaliknya, maka proses pengiriman akan berhasil dengan adanya relay host. Prinsipnya relay host itu adalah memformat dari server satu ke server lainnya. Jadi di sini cukup untuk penjelasannya tentang parameter konfigurasi di postfix. Sekarang kita mau uji coba yang webmailnya dulu. Webmail. Bentar. Baik, sebelum saya mencoba login ke webmailnya, terlebih dahulu saya akan coba perlihatkan user yang ada di masing-masing server. Ya, untuk yang user yang di server 1, ini. Jadi ada Agus, ada Ana, ada Ani, ada Anton, ada Mujir admin, Mujir Bennett, Mujir moderator, Mujir official. Jadi yang ada user yang emang diharuskan ada dari project ini adalah Agus, Ana, Ani, Anton. Sementara user Mujir admin, Bennett, Mujir moderator, Mujir official itu user tambahan untuk uji coba nanti rule yang ada di mailing list. Terus yang di server 2 ini daftar usernya ada Tina, Tini, Tony, Tono.
Terus yang user tambahnya ada mujir admin, mujir moderator. Jadi perlu diketahui bahwasannya nanti yang mujir admin, mujir moderator baik di server 1 maupun server 2 itu akan digunakan sebagai owner ataupun admin dari mailing list yang akan kita buat nanti. Kita coba dulu kirim pesan antar mail server menggunakan webmail. Webmailnya menggunakan roundcube. Kita coba akses. Sebelumnya kita coba jangan lupa untuk nge-restart MySQL restart tc nd MySQL restart. Kita akses ke mail, coba akses webmail yang server 1. Mail server 1.org. Coba agak lemot. Mail dot server 1.org. Coba tunggu dulu. Jadi alamat URL-nya untuk mengakses roundcube-nya atau webmailnya itu adalah mail.server1.org. Ya, kita coba login ke salah satu user yang ada di server 1. Kalau tadi itu ada, misalkan kita login ke Agus, passwordnya Agus, login. Tunggu dulu beberapa saat. Nah, kita udah masuk ke halaman utama dari user Agus @server1.org. Kita coba kirim pesan ke server, ke user pada server lainnya, misalkan ke Antono @server2.org. Tono, terus subjeknya misalkan demo project, terus ini ada demo project. Nah, udah lengkap alamatnya, kita coba kirim send. Nah, ini berarti masih ada masalah, postfix-nya minta di restart. Tunggu dulu pasnya di restart. Emang agak terkendala dengan resource-nya, RAM-nya cuma dikit, menjalankan 2 virtual machine, tambah lagi aplikasi-aplikasinya tambah berat. Tono @server2.org. Oke, Agus demo project send. Nah, udah bisa. Ini udah masuk ke bagian send. Ya, ini domain project. Kita coba logcode, kita coba cek apakah sudah masuk belum ke emailnya ke Tono. Kita masuk ke ganti, kita ganti ini mail, kita login ke yang server 2. Karena Tono itu ada user di server 2. Nah, ini udah masuk, kita coba masuk ke Tono, user Tono, cek apakah emailnya masuk apa enggak, belum, yang dikirim oleh user Agus di server 1.
Ini. Nah, ini udah masuk demo project dari Agus yang barusan kita kirim. Jadi itu artinya proses pengiriman atau transfer email dari satu server lain sudah berhasil. Lanjut, habis ini saya akan mendemokan yang untuk mail client, menggunakan mail client. Baik, mail client, aplikasi mail client telah terbuka. Mail client yang saya gunakan di sini namanya EM client. Ini versi trial, masih versi trial. Untuk kita harus beli yang versi pro. Di sini saya akan coba perlihatkan. Kan di sini sudah terkonfigurasi mailing list. Nama untuk konfigurasinya bisa nanti dilihat di laporan lengkapnya ada. Nanti saya sertakan file laporan saya. Tapi ini saya sekilas saja hasil dari pembuatan mailing list. Coba kita lihat etc aliases. Nah, di sini ada mailman, ada mahasiswa. Jadi di sini yang mailman ini namanya mailing list, namanya mailman. Yang mahasiswa berarti mailing list namanya mahasiswa. Jadi yang di server 1 itu yang mailman itu default, yang mahasiswa ini yang kita gunakan di sini. Mahasiswa adalah mailing list yang ada di server 1. Terus coba cek yang server 2. TC aliases. Nah, di sini ada mailman default, harus ada. Terus ada mahasiswi. Jadi yang di server 2 itu ada mailing list namanya mahasiswi. Usernya tadi itu. Kalau yang server 1 itu ls home. Coba lihat. Jadi yang masuk di mailing list mahasiswa itu adalah user Agus, Ana, Ani, Anton. Terus yang masuk di server 2 ls home, kita coba cek siapa aja maksudnya. Ini yang masuk di mailing list mahasiswi itu Tina, Tini, Tony, dan Tono. Di sini saya langsung coba praktekkan, karena tadi yang kirim pesan antar server sudah berhasil. Sekarang coba ngirim pesan dari antar mail client, antar mailing list. Jadi yang pertama saya coba ngirim pesan dari user Agus. Ingat ya tadi user Agus. Coba bentar. Nah, di sini kita pilih sendernya siapa. Sini seluruh akun yang ditambahkan akan masuk di sini. Kita tadi pilih Agus. Kita pilih Agus sebagai sender. Kita ngirim ke mailing listnya dia. Mahasiswa at mailis.server1.org. Di mahasiswa at mailis.server1.org. Misalnya tes, misalkan tes mailing list MHSA misalnya, tes. Nah, ini jadi usernya Agus tuh ke mailing list, jadi mahasiswa at mailis server 1. Jadi nanti semua user yang menjadi member dari mailing list mahasiswa akan menerima email ini. Jadi ini prinsipnya mirip kayak broadcast. Jadi dari cukup mirip sekali, penerimanya banyak.
Coba refresh dulu. Di sini saya tidak masukkan semua user, yang tak masukkan itu ada Agus sama Tono yang menjadi member dari user yang dari mailing list mahasiswa. Jadi saya cuma pilih 2 karena Agus ada di server 1, Tono ada di server 2. Jadi ini cukup mewakili. Sudah cukup mewakili. Kalau dari kedua user ini sudah menerima email, otomatis yang user lainnya yang tergabung dan member udah pasti bisa menerima email yang udah dikirimkan barusan. Coba apakah udah keterima emailnya atau belum, cek dulu. Belum diterima, berarti masih lama, emang kondisi lemot. Refresh dulu. Nah, ini udah masuk. Ini ada awalannya, keterangannya, ada mahasiswa, tanda kurung mahasiswa, itu artinya email ini berasal dari mailing list. Pesan ini adalah pesan broadcast kepada seluruh member dari mailing list mahasiswa. Di sini user Tono yang ada di server 2 sudah menerima pesan yang dikirimkan oleh Agus yang ada di server 1. Agus itu seharusnya menerima juga. Ini udah 4. Nah, ini udah bisa. Jadi dia, pengirimnya juga akan ikut menerima karena dia member daripada mahasiswa. Terus sekarang kita coba lakukan percobaan bagaimana misalkan kalau dari yang bukan member mengirim pesan ke mailing list. Kita coba misalkan menggunakan akun Mujir Bennett, ya. Dia tidak tergabung ke mailing list manapun. Dan ini kayak coba untuk mengirim pesan ke mailing list. Di sini pilih Mujir Bennett. Kita kirim ke mahasiswa at mailis.server 1.org. mahasiswa at mailis.server.org, pengirimnya tes non member. Tes. Kita kirim ini dari Mujir Bennett. Mujir Bennett ini bukan anggota dari member mailing list mahasiswa. Coba kita kirim apa yang akan terjadi kalau bukan membernya. Flash dulu. Jadi rule-nya kalau misalkan yang bukan member mengirimkan pesan ke mailing list, itu nanti nunggu approval atau persetujuan dari owner, administrator ataupun moderator. Jadi nanti ada pesan yang dikirimkan yang di-generate otomatis oleh mailman ke owner ataupun moderator. Jadi ke owner dan moderator dari mailing list itu. Kalau di sini moderator dari mailing list mahasiswa itu Mujir moderator at server1.org. Seharusnya nanti ada inbox masuk kalau misalkan ada postingan atau request dari non member ingin mengirimkan pesan ke mailing list mahasiswa. Ini ada pemberitahuan, ada pesan mahasiswa owner
mahasiswa bahwa di sini ada pemberitahuan bahwasanya Mujir Bennett meminta request ini ada request. Nah, jadi untuk menerima ataupun menolak request dari Mujir Bennett tadi, ketika kunjungi URL ini, nanti kita bisa pilih mau di reject, mau di defer, mau di discard. Jadi semua pilihan itu ada perbedaan. Jadi kalau reject itu ada pesan dikirimkan ke Mujir Bennett kalau pesannya ditolak. Kalau discard otomatis dibuang tanpa pemberitahuan. Kalau defer itu disimpan aja, nggak dikirim ke mailing list. Jadi karena di sini emang kondisi laptop saya kurang support, ya nggak kuat untuk menjalankan banyak proses, maka saya cukup menjalankan saja. Tapi prinsipnya sudah jelas. Jadi ada email masuk ke moderator ataupun ke moderator dan adminnya. Kebetulan di sini saya buka yang akun dari moderator. Sekarang kita coba ngirim email ke mailing list mahasiswi. Mahasiswa itu ada di server 2. Coba kirim pesan. Kita pilih misalkan usernya itu Ana, misalkan dari Ana ini kan anggota dari mailing list mahasiswi. Kita kirim ke mahasiswi at server2.org, mahasiswi at server2.org, subjek bukan server 2. Kita hapus dulu, salah. Mahasiswi. Jadi kirimkan ke mahasiswi mailis.server2.org, misalkan tes mailing list, kita coba tes. Jadi dari member Ana mengirim ke mailing list mahasiswi yang ada di server 2. Ana ini ada di server 1, dia terdaftar sebagai anggota dari mailing list mahasiswi yang ada di server 2. Coba kirim. Coba refresh dulu. Seharusnya nanti yang user Ana sama Tina yang merupakan member dari mailing list mahasiswa itu menerima email tadi seharusnya. Kalau berhasil, saya coba buka semua, apakah ada email masuk atau belum. Nah, ini udah masuk, ada postingan dari Ana, ada labelnya mahasiswi, itu artinya itu adalah pesan yang dikirim broadcast ke seluruh anggota mailing list mahasiswi. Jadi yang Tina udah mendapatkan pesan, otomatis yang Ana juga seharusnya udah dapat karena dia pengirimnya. Nah, ini pesannya. Jadi ini udah mengirim. Kita lakukan percobaan yang sama seperti tadi. Kalau misalkan ngirim dari yang bukan member, coba new email lagi dari Mujir Bennett, misalkan kita kirim ke mahasiswi, terus non member, kita kirim aja langsung. Coba kirim.
dulu. Tadi rule-nya sama, kalau misalkan bukan member nanti akan dikirimkan email yang berisikan URL untuk profile kepada admin dan moderator. Di sini kebetulan saya pakai akun yang admin, jadi akunnya mojer@server2.org. Nah, ini ada, bukan yang ini, coba refresh dulu, belum masuk emailnya. Agak lama, lumayan lama, laptopnya nggak kuat. Nah, ini ada pesan, ada request. Jadi as list administrator, your authorization is requested for the following mailing list posting. Jadi ada from Munir Bennett. Jadi karena dia bukan anggota, jadi akan ada pemberitahuan kepada administrator. Jadi nanti administrator menentukan apa akan mengapprove atau menolak atau mereject, dan beberapa action yang bisa dipilih itu melalui link ini. Tinggal klik nanti dipilih actionnya apa. Kemudian saya akan coba tes spam. Send dari yang mana tuh ya, Gus inbox. Saya akan coba tes spam. Jadi sebelum tes spam terlebih dahulu kita jalankan spam assassin-nya, karena emang saya disable terlebih dahulu. Service jalankan, mau restart service spam assassin start. Spam assassin itu adalah tool aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi email spam. Jalan, kita coba tes. Jadi untuk tesnya itu pakai special string. Special string ini emang nanti kalau dimasukkan di body atau di konten dari email itu akan dideteksi sebagai spam. Ini adalah special karakter yang bisa kita gunakan untuk tes spam. Coba kita kirim sekarang tes spam dari, coba create, ngirim pesan. Coba kita masukkan dulu yang stringnya. Kita pilih yang dari Munir Bennett. Kita kirim ke misalkan ke Anton, ke Tono. Oh enggak, kita kirim ke Agus. Kita coba kirim ke Agus, server 1 spam, demo spam. Kita coba ini spesial karakternya. Jadi spesial karakternya kita coba send dari Munir Bennett ke Agus. Coba refresh. Coba di sini. Nah, ini udah masuk ini. Nah, ini. Jadi kalau email yang dideteksi sebagai spam oleh spam assassin akan ditambahkan header atau subjek baru. Jadi sesuai konfigurasi yang ada di spam assassin, etc spam assassin local.jf. Jadi di sini akan ditambahi di subjeknya itu ditambahi string ini. Bintang ini bisa terserah kita karakternya seperti apa.
Cuma yang spam 99.0 itu menunjukkan spam score. Jadi kan di spam assassin itu ada require score. Jadi ketika sudah melewati ambang batas dari require score, maka dianggap sebagai spam email. Di saat kebetulan kemarin saya set require score-nya ke 4. Ini tercatat dengan menggunakan special string tadi sebagai konten, itu tercatat skornya itu 999, artinya sudah sangat melampaui batas. Jadi otomatis kedetek sebagai email spam. Jadi ketika sudah terdetek sebagai email spam, maka oleh spam assassin subjeknya itu ditambahi string yang sudah kita buat di file konfigurasinya spam assassin yang ini. Udah masuk deteksi sebagai spam. Baik, saya rasa cukup untuk demonya. Jadi dari demo ini komunikasi antar server, dua server yang berbeda itu berjalan, mailing list itu sudah berjalan, rule-nya sudah berjalan, terus juga yang spam assassinnya juga udah jalan. Ini sudah cukup sesuai dengan demo, sesuai dengan project yang diminta. Kemudian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.